alamatnya di rumah kakak. Terus kakak dari Universitas Raden Intan-Agung. Hadir tahu nggak? Enggak, adanya di Bandar Lampung. Ada yang mau nanya nggak ke kakak? Nanya apa gitu? Nggak ada. Kakak suka makan apa? Kakak suka makan bakso. Buahnya buah apa? Buahnya suka strawberry. Blueberry. Oke. Biar semangat gimana kalau kita main game dulu? Mau nggak? Nah, jadi gamenya gini. Kalau kakak bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau kakak bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau malam kayak gini. Nah, nggak bisa. Mau coba? Nah, tapi kalau yang kalah maju ke depan ya, perkenalkan diri. Oke, siap? 1, 2, 3. Siang. Nah, pagi. Malam. Nah, ayo maju ke depan. Perkenalkan nama aku Anda, Anda umur berapa? 9 tahun. Oke. Lanjut lagi nggak? Lanjut. Siang. Pagi. Malam. Siang. Telat. Ayo maju. Perkenalkan nama aku Kania. Ania umur berapa? 8. Oke. Gimana kalau kita main sampai kena semua? Boleh? Boleh. Nanti kalau yang udah nggak usah, nanti lanjut lagi. Siang. Tadi dia 3 kali nggak? Pagi. Malam. Ayo maju. Perkenalkan nama saya Hasna. Hasna umur berapa? 10 tahun. Oke dulu. Jadi udah 3 ya. Udah 3 lagi nih yang mau kena. Ayo semangat. Pagi. Siang. Malam. Konsen nih. Bagus. Pagi. Siang. Malam. Umurnya 9 tahun. Oke. Tinggal 2 lagi ya. Nah, gimana kalau yang belum yang aja kalian kan udah. Jadi biar nanti itu gitu. Ayo ini sama ini ya. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Siang. Malam. Perkenalkan nama saya Khadijah. Khadijah umur berapa? 9. 9 tahun. Oke duduk. Nah ini silakan ke depan. Silakan umurnya 9 tahun. Oke. Bagus ya tuh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi tujuan kakak di sini, kakak itu dapat tugas dari dosen kakak untuk membuat video bimbingan. Nah, kakak ingin mengajarkan kepada kalian mengenai emosi dan cara mengendalikannya. Kalian tahu nggak emosi itu apa? Tahu nggak? Jadi emosi itu adalah perasaan-perasaan yang kita sering alami. Ada yang tahu nggak contohnya gimana? Marah, ya. Takut, senang, sedih. Oke, apa tadi yang pertama? Marah, senang, takut,
sehingga kalian marah gitu. Ada yang mau ceritakan? Pengalaman apa gitu? Kak, saya pernah lomba ini loh. Kak, saya ulangan matematikanya 100 loh. Ada nggak? Nggak ada. Masa nggak ada? Apa aja? Kayak kalian takutnya apa? Coba kakak tanya Khadijah. Khadijah takut apa? Laba-laba. Oke, kenapa takut laba-laba? Kakinya banyak. Kalau geli. Adik takut apa? Takut lebah. Kenapa takut lebah? Pernah disunat? Sakit nggak? Sakit. Gede benjolnya. Nggak gede-gede banget. Kalau adik takut apa? Gelap. Kenapa takut gelap? Takut hantu. Kalau itu berdoa biar nggak ada hantu. Kalau adik takut apa? Ulat. Kenapa takut ulat? Geli. Oke. Dan adik takut apa? Cicak. Kenapa takut cicak? Geli juga. Oke. Adik takut apa? Cacing. Kenapa takut cacing? Jadi tahu ya, takut itu gimana rasanya. Kalau marah deh, kalian tahu nggak? Kayak kakak kasih contoh nih. Misalnya Khadijah punya pulpennya diambil sama adik siapa tadi namanya? Khadijah. Khadijah marah nggak pulpennya diambil? Marah. Oke, jadi itu ya adik-adik. Marah itu kayak gitu. Misalnya Khadijah punya pulpen tapi diambil sama si Hana. Khadijah marah. Apa? Hasna. Jadi Khadijah marah. Ini nggak masuk Becin. Ada lagi nggak cerita-cerita kayak gitu? Sedih atau apa gitu? Ada seneng deh punya uang atau kalian pengen liburan kemana gitu. Ada nggak? Kalau sama keluarga, kalau gimana? Nggak tahu namanya. Ke pantai mana? Wih, indah nggak? Sama keluarga juga. Seneng nggak? Lidah kayak gitu. Jadi perasaan sedih kayak gitu. Sedih, masa nggak ada yang itu pengalaman sedih? Kayak kalah dari lomba atau nggak ya? Kayak biasanya ranking, ini nggak ranking gitu, jadi sedih gitu. Ada nggak? Nilainya kecil. Memang pernah ada beberapa nih. 50. Pelajaran apa memang? Oh, MTK. Susah ya? Kakak juga gitu, pernah dapat nilai kecil. Dan kakak juga sedih karena dia nggak bisa dapat nilai yang sempurna. Jadi itu perasaan sedih. Tadi emosi itu tadi apa aja? Marah, sedih, takut, senang. Nah, kakak ada ini nih, emosi. Nah, ada yang tahu nggak ini emosi apa? Takut, iya betul. Kalau ini? Marah, iya pinter. Kalau ini? Senang, iya betul. Kalau ini? Sedih. Ada yang mau coba niruin emosi-emosi ini? Satu-satu deh. Mau nggak? Nggak apa-apa. Boleh. Mau yang emosi apa? Senang. Oke. Coba kalau senang ada gimana? Perasaannya gitu. Oke. Ketawa-ketawa atau gimana kalau senang? Ranking. Senang. Oke. Pernah ranking berapa? 2. Oke, alhamdulillah. Oke, ada yang lain? Masih ada 3 loh ini. Ada yang mau coba nggak? Sedih? Marah?
lagi, ayo. Sedih, masa pasti sering nangis lah. Ayo sedih, marah nih. Kalau ada yang dijailin, kalau kalian dijailin marah kayak mana? Marah? Mau coba? Kayak gini. Kamu kalau marah biasanya gara-gara apa? Kayaknya diambil teman. Sering emang. Sering. Oh, kamu marahnya gimana ke temenmu itu? Kamu ngambil appku ya gitu? Apa gimana? Kayak mana? Gak apa-apa. Kamu marahin gak temen kamu? Marahin? Kayak mana marahnya? Kayak mana? Biasanya marahnya gimana? Kamu ambil TPS saya ya, balikin. Itu enggak? Gitu. Oke, yang lain sedih? Aku nih Hanifah. Nanti dulu pegang aja dulu apa? Nama orang tuanya sering diledekin, jadi Khadijah sedih. Sedihnya gimana? Nangis ya ada kalau diledekin. Gak enak ya perasaan dia. Jadi kalau adik-adik nanti boleh dibawa pulang kok. Kalau mau gak apa-apa. Nah jadi kalian udah tahu kan perasaan marah itu gimana, sedih itu gimana, takut itu gimana, apalagi senang itu gimana. Nah, jadi di sini kalian kan udah tahu nih perasaan-perasaan itu dan nama-namanya itu apa kan? Nah, di sini kakak akan ngajarin kalian cara untuk mengatasi emosi-emosi tersebut. Kalian penasaran nggak? Penasaran? Kan kalau selama ini kalian marah ya marah aja gitu, nggak ada cara untuk mengatasinya kan kalian nggak tahu kan? Nah di sini kakak mengajarin. Nah kalau perasaan marah itu sebenarnya kita boleh marah. Marah itu hal yang wajar kok. Gak apa-apa kalau kita marah. Nah yang nggak boleh itu kalau kita marahnya terlalu berlebihan. Contohnya ada yang tahu nggak kalau marah berlebihan? Ada nggak kayak teman kalian kalau marah itu sambil mukul? Dia berantem gitu tonjok-tonjokan. Nah itu nggak boleh. Nah kalau untuk cara mengatasinya itu kalian bisa tarik nafas, tahan, hitung di dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, terus hembuskan. Coba bisa nggak? Praktekin aja. Tarik nafas, hitung di dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Itu. Jadi dengan teknik itu kita bisa merasa lebih tenang, nggak emosi yang berlebihan. Jadi kalau marah itu kita nggak boleh berlebihan ya Dek, karena itu takutnya bisa menyakiti diri kita dan juga orang lain. Kalau kayak misalnya nih kakak marah sama adik kakak nih, adik kakak jailin kakak marah, kakak mukul adik kakak, itu baik kakak enggak? Enggak kan? Nah dari itu kan itu menyakiti adik kakak kan, jadi nggak boleh ya. Jadi sebisa mungkin kan kakak udah ajarin tadi cara untuk mengatasi perasaan marah itu biar nggak berlebihan. Nah kalian bisa praktekin tuh. Kalau misalnya kalian marah, aku tadi gimana caranya? Tarik nafas, hitung sampai 5 di dalam hati, terus hembuskan. Nah misalnya kayak tadi ada yang namanya siapa? Aida. Nah Aida kan marah nih, feedbacknya diambil sama temennya, ya kan? Nah Aida nggak boleh langsung marah yang berlebih-lebih kayak nih
baru bicara baik-baik ke temen si Aida gini, maaf itu pulpen saya, kenapa kamu ngambil ya, itu kan pulpen saya gitu, bicaranya baik-baik, nggak perlu pakai emosi gitu. Nanti boleh dipraktekin ya adik-adik, kalau marah itu gitu caranya, biar lebih tenang dulu baru bicara baik-baik, diselesain masalahnya. Selain itu mau bahas emosi apa lagi selain marah? Takut. Nah, kalau takut, takut itu juga hal yang wajar, emosi yang wajar. Kita boleh takut, cuma takutnya itu nggak boleh yang sampai berlebihan. Tidak kayak misalnya kakak sama adik kakak lagi jalan-jalan nih, ketemu sama ulat bulu, kakak takut sama ulat bulu. Nah, kakak ngedorong nih sepupu kakak suruh itu kan kakak nih takutnya berlebihan kan, nggak sampai ngedorong sepupu kakak suruh ngebuang si ulat itu. Nah, itu nggak baik. Jadi bisa pakai teknik tadi, tarik nafas, hitung sampai 5, terus hembuskan, tenangin diri dulu, baru minta baik-baik. Bisa minta tolong nggak? Tolong singkirin ulatnya, saya takut gitu. Jadi nggak boleh asal itu dong singkirin ulatnya, saya takut gitu. Kan itu nggak boleh kan, itu takut yang berlebihan gitu. Kita juga misalnya ada nggak kalian kalau maju ke depan kelas atau mau ngerjain sesuatu di papan tulis takut salah, ada kayak gitu nggak? Iya. Nah, itu hal yang wajar, tapi kalian bisa loh coba, nggak apa-apa, kayak coba aja dulu maju ke depan, benar salahnya belakangan, yang penting kalian udah berani buat coba. Nanti lama-kelamaan kalian bakal jadi berani. Kalau yang penting berani dulu buat nyoba maju ke depan, jadi lama-lama juga biasa kok gitu. Kalau misalnya kalian punya ketakutan, kalian bisa ceritain ke orang tua, sahabat kalian bisa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kalian takutkan, kalian bisa cerita ke orang tua. Jadi orang tua udah kayak antisipasi. Misalnya di rumah ini, di rumah kalian tadi ada yang takut cicak kan? Nah, kan kalian orang tuanya adik kan tahu adik itu takut cicak. Nah, bisa disingkirin sama orang tuanya kalau adik cerita sama orang tua. Jadi bisa mengurangi rasa takut adik gitu. Apalagi yang mau dibahas? Sedih. Nah, kalau sedih itu kita juga nggak boleh yang sampai berlebih-lebih. Kayak misalnya nangis selama berjam-jam, itu kan nggak baik kan buat diri kita. Bahkan kadang kalian pernah lihat kasus yang nangis berlebih-lebih sampai pingsan nggak? Pernah dengar? Nah, itu nggak baik ya, buat diri kita juga nggak baik gitu. Jadi cara untuk mengontrolnya itu kayak tenangin diri dulu. Kalian punya tempat kesukaan masing-masing nggak? Pas kayak pantai, pegunungan gitu. Enggak kayak pemandangan yang indah, kenangan-kenangan manis. Ada nggak? Pantai. Nah, misalnya adik lagi sedih nih, sedih banget. Nah, adik bisa bayangin pantai itu di mana suasananya. Nanti hati akan berangsur-angsur tenang. Bisa juga kayak momen keluarga pas lebaran kumpul-kumpul, adik seneng kan? Nah, itu bisa dipakai, kayak adik inget-inget nih kejadian itu gimana, oh saya happy ya, seneng gitu. Jadi bisa berangsur-angsur membaik sedihnya. Terus kalian punya hobi nggak? Punya. Nah, kalau adik hobinya apa? Gambar. Kalau adik hobinya apa? Gambar juga. Adik hobinya apa? Sama, menggambar. Oh, banyak ya yang hobi menggambar. Kalau adik hobinya apa? Menggambar juga. Kalau adik
Gambar. Adik sama. Kalian biasanya kalau gambar itu gambar apa? Pemandangan. Pemandangan itu pemandangan apa aja isinya? Bisa gambar. Bisa sawah. Selain itu, selain menggambar ada nggak hobi lain kayak membaca gitu-gitu nggak? Sepeda kan? Oke. Terus apalagi emosi yang belum? Senang. Nah, senang itu menurut kalian kalau senangnya berlebihan itu baik apa enggak? Enggak. Nah, ada yang bisa ngasih contoh nggak senang yang berlebihan itu gimana? Kayak berlebihan tiba-tiba beda. Maksudnya? Tertawa berbahaya. Iya. Oh gitu, kayak berekspektasi tinggi. Oh nanti kalau misalnya kayak itu nanti sedih gitu. Nah kakak kasih contoh ya, kayak misalnya nih kakak punya teman namanya Erni. Nah kakak ini ranking 1. Nah kakak ini nih bilang ke teman, saya ini ranking 1 loh, kamu kapan ranking 1-nya? Itu nggak baik ya. Nah itu termasuknya kita tuh sombong. Senang yang berlebihan itu kayak gitu, dan itu nggak boleh. Nah cara untuk mengatasinya adalah dengan kita bersyukur. Kalau kalian bersyukur itu ucap apa? Alhamdulillah gitu. Nah dari semua, paham nggak sampai sini? Nah dari semua perasaan emosi, marah, senang, sedih, sama takut. Nah, kalian juga bisa nyalurin ke hobi kalian. Contohnya nih, kalian lagi marah. Kalian marah nih sama orang tua. Nah, kalian kan hobinya menggambar kan? Nah, kalian masuk kamar, buka buku gambar, kalian itulah menggambar apa yang kalian suka. Nanti itu bisa mengalihkan pikiran kalian buat nggak marah lagi sama orang tua, biar pikirannya lebih tenang, perasaannya lebih tenang lagi. Atau enggak, kalian kalau lagi marah emosi yang berlebihan, kayak misalnya kalian punya kertas atau kalian pernah dengar nggak diary? Nah kalian kalau suka diary, kalian bisa nuangin perasaan kalian di buku diary itu. Nah itu bisa membuat perasaan kalian lebih tenang lagi gitu. Jadi bisa disalurin ke hobi gitu. Selain menggambar ada lagi nggak hobinya? Tadi membaca buku. Nah itu juga bisa, kayak misalnya kamu lagi sedih, kamu membaca buku dongeng-dongeng yang lucu, kan kamu perasaannya jadi ikut tertawa, bahagia, yang sedihnya hilang kan. Nah begitu teman-teman adik-adik. Nah sebelumnya kan kakak udah jelasin nih cara ngatasin emosi-emosi tadi. Aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Tadi kan kakak jelasin cara untuk ngatasin emosi marah. Ada yang tahu nggak tadi? Masih ingat nggak? Emosi marah, cara ngatasinnya itu gimana? Tarik nafas, hitung sampai 5, terus habis itu kalau misalnya kita marah sama orang, gitu dulu kan. Nah habis itu tenangin diri dulu, baru bicara baik-baik sama temennya. Kalau misalnya emosi sedih, cara ngatasin itu gimana? Ya, tenangin diri dulu, tarik nafas, atur pernapasan, tenangin diri dulu, terus bisa gimana? Ya menyalurkan ke hobinya. Misalnya saya hobinya menggambar, ketika saya sedih, saya nyalurinnya ke menggambar.
jadi ikut bahagia karena kenang-kenangan indah itu gitu. Kayak misalnya kita juga pernah liburan ke pantai bareng keluarga gitu. Jadi kita ingat-ingat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Nah itu bisa ngurangin rasa sedih di dalam diri kalian gitu. Ingat ya. Nah ekspresi emosi apa lagi yang gitu? Takut. Nah takut gimana cara ngatasinnya? Kan tadi nggak boleh berlebihan kan? Nah cara ngatasinnya gimana? Kalau misalnya takut ulet gitu ya, nah kalian harus cerita sama orang terdekat kalian kayak orang tua, sahabat gitu. Jadi sewaktu-waktu kalian ada sesuatu yang menakutkan, kalian bisa minta tolong sama orang-orang terdekat kalian gitu buat ngatasin rasa takut kalian gitu. Nah rasa takut itu harus nggak boleh yang berlebihan gitu. Harus ya takut itu hal yang wajar. Kalian boleh takut, cuma jangan berlebihan. Nah kalian juga bisa tenangin diri kalian. Kayak misalnya tadi kan kalian takut nih buat maju ke depan, iya nggak tadi? Kayak misalnya ditunjuk suruh maju ke depan, itu takut nggak perasaannya? Takut. Nah kalian bisa latihan pernapasan tadi kayak tarik nafas, hitung sampai 5, terus hembuskan. Terus kalian bisa ngomong sama diri kalian, saya bisa dan saya mau coba. Yakinin diri kalian bahwa kalian itu bisa. Bisa dicoba nanti. Bisa. Tadi udah semua ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tanya apa aja tentang emosi-emosi tadi? Atau ada yang lupa cara ngatasinnya? Ayo. Cukup? Udah ingat? Udah. Nanti selepas bimbingan dari kakak ini dipraktekin ya di rumahnya, di kehidupan kalian sehari-hari, karena itu membantu kalian sekali di umur yang kalian sekarang ini, itu sangat membantu kalian. Bisa dipraktekin. Kadang kan kita tahu nih kalau kita marah, kita sedih, kita senang, kita takut, tapi kita nggak tahu cara buat mengatasinya. Karena kan kalau berlebihan itu nggak baik juga kan, sesuatu yang berlebihan itu kayak tadi emosi marah. Nah ada orang yang marah sama orang tuanya sampai mukul orang tuanya. Nah itu marah yang berlebihan itu kan nggak baik kan, sampai mukul orang tuanya itu nggak baik, berdosa juga kan. Nah itu harus diatasi gitu. Harus dicegah biar hal-hal seperti itu nggak terjadi gitu. Udah paham semuanya? Udah. Kita mau game lagi atau nyanyi-nyanyi? Ya. Nyanyi kan? Nyanyi apa? Apa mau salawatan? Nyanyi apa aja? Balatu langit. Cicak. Adik takut cicak. Iya, cicak Kalau apa nyanyi cicak? Iya. Boleh nggak nyanyi cicak? Boleh. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yeay, tepuk dong. Oke, sebelumnya kakak ucapin terima kasih buat adik-adik yang sudah datang dan membantu kakak untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kakak. Terima kasih adik-adik. Nah, semoga ilmu yang kakak bagi bisa bermanfaat buat kalian. Nah, sekian dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Nah, apabila kakak buat kesalahan sama kalian, kakak minta maaf ya. Nah, kakak
cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi